kacamata. Oke, jadi ada satu tambahan lagi gitu kan, ada kode kabupaten, kode kecamatan, kode provinsi. Ya. Kemudian ada nanti satu lagi database sekolah. Ya, jadi tadi ada database sekolah, kita benerin lagi gitu kan, kita benerin lagi. Nah, data kalau misalkan sudah benar semua, maka data yang cukup panjang tadi gitu kan, maka kita bisa gantikan dengan 4 tabel tadi ya. Jadi sekarang saya coba berikan contoh kalau kalau di apa namanya Postgre ya. Jadi saya berikan contohnya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya. Nah ini sel ya. Jadi prom di saya pakai Mac kebetulan. Jadi memang kalau saya menyarankan gitu kan, kalau pengen belajar apa namanya khususnya SQL gitu kan untuk melakukan query, mungkin sebaiknya pakai mode text ya, pakai cell, pakai prom ya. Jadi kalau bahasanya itu kalau di Unix atau Linux biasanya cell ya, kalau bahasa yang lain mungkin prom ya. Prom sekarang beralih ya, kalau dulu seperti ini prom itu kan, sekarang prom itu arahnya ke AI ya, ke arah kalau kita ngobrol sama ChatGPT itu kan ngeprom ya. Jadi perubahan makna lagi gitu kan yang terjadi. Nah ini kita panggil PSQL. Jadi kalau di Mac seperti ini bisa berbeda-beda apa namanya settingannya ya. Kalau pakai Linux ya pakai Windows ya mungkin berbeda. Nah ini server yang harus dihubungi gitu kan. Ini bisa diganti tadi Bapak Ibu saat kita install pertama kali, installnya di mana? Ya kalau kita menghubungi ke suatu server tertentu, maka server di sini yang localhost ini bisa kita gantikan alamat server. Jadi misalkan servernya itu database.uksw.ac.id misalkan. Ya. Jadi server Postgre itu letaknya nggak harus jadi satu dengan komputer kita. Jadi kalau misalkan di data saya ini ada server gitu kan. Jadi kalau di tempat kami misalkan anak-anak S1 itu kalau praktikum basis data misalkan pakai Postgre, ada satu server gitu kan, server yang dihubungi. Jadi di sini nanti mahasiswa praktikum itu memasukkan alamat servernya, ya, IP address servernya. Ya, jadi IP address servernya berapa. Jadi kalau di sini karena saya pakai komputer lokal, maka servernya localhost ya, atau komputer ini gitu kan, komputer ini. Nah, kemudian database-nya apa? Nah, ini yang kalau kita instalasi secara default kita connect-nya ke Postgre. Ya, jadi karena saya sudah bikin database ya, nama database saya adalah WA2NDB ini, ya saya ganti namanya menjadi WA2NDB. Ya, kita masukkan di sini. Ya, kemudian portnya tadi sudah saya sebut, ini portnya bergantung saat kita instalasi. Ya, walaupun bisa diubah saat dikonfigurasi. Jadi sekarang hari ini kita mau pakai port 5432, besok mau pakai 5433 bisa. Ya, jadi itu bisa diubah-ubah itu di file konfigurasinya. Ya. Kemudian username, nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi saat kita apa namanya menggunakan Postgres gitu kan, defaultnya super usernya, user rootnya, user yang paling tinggi adalah Postgre ya, atau Postgres. Nah ini mohon dihindari ya. Jadi langkahnya setelah kita install Postgre dengan user itu kita bikin user baru ya, user baru disesuaikan nanti ya, ada hak akses dan lain sebagainya. Jadi kalau tertarik misalkan ke masalah security ya, saya nulis buku belum lama ya tentang database relasional khususnya pakai Postgre ini ya. Nanti bisa ke perpus. Nampak nggak Pak
teman-teman semua. Apa, Pak? Ya, ini bukunya itu saya mungkin di Perpus UKSW mungkin sudah ada gitu kan. Buku ini nanti bisa pinjem ya. Kalau mau beli ya syukur gitu kan. Nanti bisa beli di sana. Ini bahas tentang keamanan ya, keamanan khususnya database PostgreSQL. Ya, jadi kita yang di buku ini salah satunya bahas ini, user ini. Jangan kita pakai user Postgres untuk produksi ya, untuk manipulasi data ya, untuk ngurusin database, ngurusin tabel ya. Jadi penggunaannya berbeda. Nah, username yang setelah saya buat namanya WA2N ya, saya berikan password. Nah, kita masuk di sini ya, kita masuk di sini. Nah, apa namanya, data sekolah tadi gitu kan, jadi saya sudah punya datanya, saya drop dulu aja, drop data tabelnya ya, data sekolah gitu apa ya, tabel. Nah, ini data sekolah ya, saya drop ya. Ya, kemudian kalau kita bikin ya, kita bikin, saya punya catatan biar lebih mudah. Kita bikin tabelnya ya, seperti ini. Tadi saya sampaikan bahwa kita bikin semuanya teks gitu kan, kita bikin semuanya teks ya. Nah, kita copy ya, datanya, download data sekolah from nah seperti ini. Download copy aja ya. Yang mudah. Nah, perintahnya gitu kan ya, yang kita bisa lakukan misalkan seperti ini. Oh, sudah ada primary key-nya di sini ya. Oke. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin tabel gitu kan, bikin tabel dan apa namanya, kita sudah definisikan primary key-nya ya, itu bisa bermasalah di sini gitu kan. Jadi bermasalah saat ada key yang duplicate ya. Jadi ada 2 atau lebih gitu kan, nanti bergantung datanya, yang tidak unik ya, lebih dari 1 ya. Sehingga kalau kita lihat datanya, maka datanya akan belum ada gitu kan, isinya nggak ada, masih kosong ya, karena datanya belum masuk. Ini salah satu kekurangan itu kan dengan menggunakan perintah copy ya. Kalau kita tadi perintahnya satu persatu ya, satu-satu ya nggak masalah. Nah, ini penanggulangannya ya, ini bisa kita perbaiki datanya ya, kita benerin ya, atau tadi gitu kita hilangkan gitu kan, kita hilangkan primary key-nya dulu ya. Ini cara paling mudah, kita hapus dulu ya. Walaupun ada mekanisme ya, ada cara yang lain untuk memperbaiki tabel, perintah alter. Ada beberapa tugas tadi saya lihat gitu kan, menggunakan perintah SQL alter untuk mengubah data tabel ya. Ini kita bikin tabel yang nggak ada primary key-nya, ini yang ada ya, ini ada primary key-nya. Nah, ini kita paste di sini ya, kita copy ulang. Nah, maka ini tercopy gitu kan sebanyak 215.372 data tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya itu kan seperti ini. Nah, ini udah ada isinya semua gitu kan. Datanya sudah masuk ya. Nah, ini sekali lagi bahwa data ini ada banyak redundansi, ada banyak perulangan. Nah, maka kita perlu tadi melakukan normalisasi dari tabel ini. Ya, kita bikin tadi tabel yang baru, misalkan kita bikin
tabel provinsi. Ya. Kemudian tabel provinsi ini kita isi, ini nggak masuk. Ini kalau kita yakin bahwa datanya pasti sudah baik gitu kan, ada ya, maaf, drop table provinsi kita drop dulu, ya. Kemudian kita bikin. Ya, sekarang kita copy, ya kita copy datanya dengan menggunakan perintah insert, ya insert kemudian melakukan select. Jadi perintah select ini kalau kita jalankan itu akan menghasilkan pasangan kode provinsi dan nama ya yang unik gitu kan, sudah nggak ada yang sama karena pakai perintah distinct ya, kecuali ada yang namanya sama karena di PostgreSQL khususnya itu sifatnya case sensitif ya, jadi huruf besar sama huruf kecil dianggap berbeda. Ya, di dalam beberapa database lainnya MySQL sepertinya itu mengabaikan itu ya, sehingga dianggap sama untuk nama yang karakter yang kapital sama nggak kapital. Nah, ini select ini kemudian kita bisa masukkan ya dengan perintah insert into provinsi ya, kemudian data provinsinya ya, ini kalau kita select ya akan masih kosong, isinya masih kosong ya, kita kasih insert, di insert ngambil ya ada 34 ya, jadi yang sebelumnya mungkin banyak sekali ya dari tabel sekolah ya, sekarang hanya 34. Nah, ini sama gitu kan, kita gunakan untuk tabel yang lain ya, walaupun tadi kita sudah bahas bahwa untuk tabel kota kabupaten ya itu ternyata di dalam dataset ini punya permasalahan ya. Jadi ada masalah yang secara teori harusnya kalau kita distinct untuk kota kabupaten itu harusnya sudah berbeda itu kan masing-masing ya. Kode kabupaten kota, kemudian namanya kabupaten kota. Ya, kemudian kita pilih, kita masukkan ke kokap. Oke. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, bahwa ada duplikasi di sana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Nanti kita bahas lagi ya, pembahasan yang kemarin nanti, yang kemarin saya singgung, kita coba bahas di tab 2 atau 3 tabel yang tadi kita buat. Komennya itu harus di komen prompt, Pak. Nggak bisa di GUI. Bisa di GUI, jadi pakai pgadmin bisa ya. Jadi ada query SQL ya. Kalau Mas Yosia kan tadi pakai pgadmin ya. Itu ada query apa namanya untuk run command ya, run command itu bisa di sana. Ya, jadi perintah itu bisa dijalankan di PG GUI ya, di GUI ya, di pgadmin, tapi yang di bagian perintah SQL. Kenapa saya sarankan harus ngetik gitu kan? Jadi kalau ngetik itu nambah inget ya, pasti gitu kan. Jadi kalau hanya klik-klik itu pasti lupa, banyak kan lupa gitu kan. Tapi kalau sambil ngetik gitu kan, itu pasti teringat. Ya, jadi mungkin itu teori psikologi ya mungkin ya. Kalau kita belajar sambil nulis oratoret, ya matematika itu pasti ingat ya. Tapi kalau hanya dibayang-bayangin itu cepat lupa. Ya sama itu kan. Kalau pemrograman gitu kan untuk analisa data ini gitu kan. Kalau masih memungkinkan kita nuliskan, kita tuliskan ya. Karena nanti lebih ingat. Ya kita lebih ingat. Ya, jadi walaupun nanti pakai GUI ya, pakai pgadmin ya usahakan memerintahkan ya menuliskan query tersebut. Ya. Oke, kalau belum saya tambahin sedikit ya. Saya share kembali screen-nya. Share screen. Ya.
Oke, ke sini. Kita coba yang Oke, asumsikan ya bahwa tabel kabupaten kotanya sudah oke ya. Kalau mau benar ya tadi yang di slide, nanti saya bagi slide-nya. Kita bikin tabel sekolah di sini. Nah, caranya sama, kemudian metodenya sama. Nah, sekarang yang saya ingin coba namanya bahas adalah di sini. Copy, kita paste di sini. Oke, sudah ada ya. Oke, ini sudah ada tadi yang sebelumnya saya asumsikan bikin ya from sekolah. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Ya, di sini kan NPSN seperti ini ya. Kalau kita inputkan data ini misalkan sekarang ya, kita lihat tabel sekolahnya itu kolomnya ini ya, ada NPSN, ada sekolah, ada bentuk, ada status, ya tipe datanya semua teks. Ya, misalkan sekarang ya, saya masukkan ke dalam tabel ini, insert into sekolah, gitu kan, value, nomor NPSN, sekolah, nama sekolah, bentuk sekolah. Kemudian status, alamat sekolah, bujur lintangnya, lintang sekolah, bujur sekolah. Oke, ini kalau saya insertkan kira-kira bisa atau tidak? Sukses atau tidak? Yuk. Belum ada value-nya, Pak. Ini value-nya udah ada. Itu sekolah value. Oh iya. Tabel sekolah ya. Ya, ini ada NPN sekolah, ada nama sekolah, bentuk sekolah, status. Ini kira-kira kalau saya insertkan sukses atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak. Mungkin di chat aja jawabnya biar kelihatan siapa. Ya, kalau coba. Apa jawabannya tidak sama sukses gitu kan? Ya atau tidak? Ya. Sukses atau tidak? Yuk. Sukses, Mas Sambo, Mas Martin. Yang lain, yang tidak tadi siapa? Yuk, yang lain. Jawabannya baru satu. Tidak karena teks, Pak, itu. Tidak karena teks. Yuk, yang lain. Mungkin nulis saja di chat biar kelihatan namanya. Kira-kira perintah ini sukses atau tidak? Ini sambil nanti kita bahas pertemuan yang lalu. Yuk. Mas Sambo sukses. Yuk, yang di chat. Mas Taufik, Mas Julius, kayaknya sukses. Oh, kayaknya sukses sepertinya. Nggak yakin ini. Jadi masih sepertinya kayaknya. Ya, oke Mas Julius.
Mas Denny masih ragu-ragu. Ya. Mas Yosi apa ini jawabannya? Kayaknya enggak deh, Pak. Kayaknya enggak. Ini juga kayaknya ya Mas. Saya itu masih teks semua. Iya masih teks semua. Oke. Baru 4 nih yang jawab. Yang lain kemana ini? Ini pembahasan kemarin ya. Jadi pembahasan hari pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama. Oke. Yang lain mungkin masih bingung ya atau nggak tahu kemana. Oke, jadi di sini kita masukkan ya, masuk gitu kan, ya. Bisa sukses gitu kan, apa namanya, ada gitu kan. Nah ini adanya di mana? Di BPS terakhir ya biasanya ya. Sukses, ya kita cari aja ya, pakai where NP nama aja, nama sekolah ya tadi, sekolah sama dengan nama sekolah ada di situ gitu kan, jadi sukses. Nah ini yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi saat kita desain basis data itu tidak rigid gitu kan, tidak kita batasi ya dengan constraint yang baik, maka data yang salah itu bisa masuk ke dalam database. Maka ini termasuk masalah keamanan. Ya, keamanannya apa? Datanya tidak baik, datanya tidak terjaga integritasnya. Ya, datanya tidak benar. Ya, jadi asalkan ngisi nanti bisa masuk. Ya, jadi Pak Julius atau Mas Julius kurang constraint, kurang batasan. Ya, jadi harus kita ubah ya supaya datanya itu benar gitu kan, supaya data yang dimasukkan ke dalam tabel itu memang sudah benar rigid ya, sehingga integritasnya ya data itu terjaga ya. Nah sekarang coba gitu kan, coba 5 menit lagi gitu kan atau kurang dari data ini ya, dengan apa namanya, tipe data seperti ini ya, kita ubah tipe datanya. Yuk kita ubah tipe datanya menjadi tipe data yang benar ya, tipe data yang tepat ya, plus constraint-nya ya, ya. Jadi ini memang salah satu mekanisme ya untuk mengamankan data ya. Jadi di awal ya saat kita desain database, saat kita desain tabel sudah harus dipikirkan ini. Ya. Jangan sampai datanya salah. Jadi kalau minggu yang lalu atau pertemuan pertama ya kalau nggak salah saya menyampaikan. Contohnya misalkan ini, kalau database maba mahasiswa baru, ya database maba entah itu S1, S2, ada field tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Itu seringkali di tanggal lahir itu keliru masukkan. Ya, yang paling banyak keliru itu tahun sekarang. Jadi mahasiswa baru berumur 6 bulan sudah bisa daftar. Ya, jadi mahasiswa S2 di UKSW misalkan. Ya karena desain database-nya salah. Ya, desain database-nya salah, kemudian aplikasinya juga belum benar misalkan. Itu datanya bisa dimasukkan dengan tidak tepat. Oke, saya beri waktu 5 menit, kita nanti buat diskusi, ya nanti saya berikan contohnya. Sekarang kita perbaiki tabel sekolah ini. Ya, nanti jadi sekolah baru misalkan. Nah, sekarang tipe datanya apa? Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ini. Ya. Kemudian constraint-nya apa? Ya, kalau ada constraint-nya. Ya. Atau
fokus di beberapa contoh aja dulu, nggak semuanya, salah satu saja. Yuk. Nanti bisa di chat ya untuk apa namanya jawabannya ya. Jadi dari tabel ini saya bisa nggak ya di paste ya di chat ya. Oke. Saya nggak di drag drop.